Perkenalkan, nama saya Lertiamsi Siotang, NIM L1A120079 dari kelas B R002. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah agroforestry, yaitu menjelaskan permasalahan agroforestry. Nah, kita perlu mengetahui apa itu agroforestry. Agroforestry adalah solusi untuk masalah konversi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian. Konversi lahan yang mengakibatkan masalah lingkungan seperti banjir, kekeringan, erosi tanah, kelangkaan atau kepunahan keanekaragaman hayati, penurunan kesuburan tanah, hingga perubahan lingkungan yang dapat dikurangi dengan sistem agroforestry. Agroforestry juga adalah sistem budidaya tanaman kehutanan yang dilakukan bersama dengan tanaman pertanian atau peternakan, di mana tanaman kehutanan yang dimaksud adalah tanaman pepohonan, sedangkan tanaman pertanian berkaitan dengan tanaman yang semusim. Pengertian agroforestry ini dapat dijelaskan secara lebih luas, yaitu penggabungan sistem budidaya kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Selanjutnya, manfaat dari agroforestry. Manfaat agroforestry ini ada banyak. Pengembangan monotani dilakukan agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya agroforestry didapatkan memecahkan berbagai masalah dalam hal pengembangan pedesaan. Ada beberapa manfaat agroforestry. Yang pertama yaitu membantu penggunaan lahan secara optimal sehingga dapat memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, dapat meningkatkan daya dukung ekologi terutama di daerah pedesaan. Dan agroforestry ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjamin dan memperbaiki kebutuhan pangan. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan persediaan pangan pada tiap musim sehingga petani dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, memperbaiki penyediaan energi lokal terutama produksi kayu bakar. Yang kelima, meningkatkan dan memperbaiki produksi bahan mentah hasil kehutanan maupun pertanian. Umumnya peningkatan produksi bahan mentah ini dilakukan secara kualitatif dan diverifikasi. Selain itu, biasanya juga dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jenis pohon dan perdu. Yang keenam, dapat memperbaiki kualitas hidup terutama di daerah pedesaan. Dan agroforestry ini juga dapat meningkatkan pendapatan serta tersedianya lapangan pekerja bagi masyarakat terkhusus yang tinggal di daerah pedesaan yang dekat dengan hutan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kinerja usia produktif atau usia muda di pedesaan sehingga kualitas hidup dapat meningkat. Yang kedelapan, dapat memelihara dan memperbaiki kemampuan dan kelestarian lingkungan ke setempat, di mana hal ini dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya erosi tanah dan degradasi lingkungan. Selanjutnya, tujuan dari agroforestry ini ada beberapa. Yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Yang kedua, untuk memperbaiki kondisi tanah serta mengelola sumber air agar tetap lestari dan menjadi lebih baik. Yang ketiga, penghutanan kembali. Dan yang keempat, dapat menyediakan sumber makanan dan pakan pada ternak. Dan yang kelima, dapat menyediakan kayu bangunan dan kayu bakar. Dan yang keenam, agroforestry dapat mencegah migrasi penduduk ke kota. Dan yang ketujuh, agroforestry dapat mengurangi pemanasan bumi. Selanjutnya, agroforestry ini diharapkan dapat bermanfaat selain untuk mencegah perluasan tanah terdegradasi, dapat juga melestarikan sumber daya hutan, meningkatkan mutu pertanian, serta menyempurnakan tempat di Indonesia, menyempurnakan intensifikasi dan diversifikasi silvikultur. Sistem ini telah dipraktikkan oleh petani di berbagai tempat di Indonesia selama berabad-abad. Selanjutnya, yang menjadi ruang lingkup dari agroforestry ini ada 4, yaitu yang pertama, agrisilvikultur adalah kombinasi antara komponen kehutanan dan pertanian. Yang kedua, agropastura adalah kombinasi antara komponen pertanian dan peternakan. Yang ketiga, silvopastura adalah kombinasi antara komponen kehutanan dan peternakan. Dan yang keempat, agrosilvopastura adalah kombinasi antara komponen pertanian, kehutanan, dan peternakan. Nah,
Di gambar ini dapat kita lihat komponen kehutanan dan pertanian, komponen antara kehutanan dan peternakan, dan komponen pertanian dan peternakan, komponen tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Selanjutnya, masalah agroforestry. Petani agroforestry senantiasa menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam menjalankan sistem usaha taninya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sistem. Hambatan dari dalam misalnya yang berkaitan dengan sistem produksi, seperti kesuburan tanah dan ketersediaan tenaga kerja dan modal. Hambatan dari luar, misalnya fluktuasi, harga produk atau harganya itu rendah. Selanjutnya, tantangan dan hambatan tersebut dapat mengancam keberlanjutan dari sistem agroforestry. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi yang bisa mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh para petani agroforestry ini, supaya agroforestry bisa menjadi salah satu prioritas pilihan oleh para petani. Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian disadari dapat menimbulkan masalah atau menimbulkan berbagai banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan, dan bahkan perubahan lingkungan global. Nah, dari masalah ini akan bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang digunakan menjadi lahan usaha lain. Agroforestry ini adalah salah satu sistem pengelolaan lahan yang mungkin dapat ditawarkan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat adanya alih fungsi lahan dan sekaligus juga dapat mengatasi masalah pangan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agroforestry yaitu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan agroforestry adalah input teknologi yang masih terbatas, akses pasar yang masih lemah, dan diversifikasi produk pengelolaan hasil yang belum maksimal. Kendala lain dan persoalan penting dalam pengembangan agroforestry yang telah dijelaskan di atas dapat diatasi dengan membangun kerjasama yang baik antar pemerintah, antar swasta, dan petani. Pemerintah juga dapat berperan dalam mengoptimalkan bimbingan teknis terhadap petani dan jaminan ketersediaan pasar. Selanjutnya, swasta dapat dilibatkan sebagai investor atau mitra untuk usaha-usaha agroforestry yang padat modal. Masyarakat petani sebagai pelaku utama harus tetap menjaga semangat dan motivasi kerja serta memperkuat kelembagaan taninya. Lalu, apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari agroforestry itu? Nah, faktor yang harus dipertimbangkan untuk keberhasilan agroforestry itu menurut Perum Perhutani pada tahun 1993, yang pertama ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini terdapat jenis tanaman, topografi, kesuburan tanah, iklim, hama, dan penyakit. Yang kedua ada faktor pendukung, di mana faktor pendukung ini seperti jalan, jarak lokasi, sarana pendukung, permodalan, prospek pasar atau harga. Nah, yang ketiga, faktor sosial budaya, di mana di sini terdapat teknik penanaman, seperti apa tingkat keterampilan dan jenis kebutuhan. Baik, hanya inilah video penjelasan yang bisa saya jelaskan dengan materi permasalahan agroforestry. Jika ada kesalahan saat menyampaikan dan menjelaskan video, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.